Pengertian BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tahun 1945 sebagai bagian dari upaya mereka untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia II. BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki dan mempersiapkan usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Badan ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh-tokoh nasionalis Indonesia, pemimpin politik dan agama, dan perwakilan dari berbagai suku dan daerah di Indonesia. Salah satu tugas utama BPUPKI adalah menyusun dasar negara dan konstitusi Indonesia yang akan menjadi landasan bagi pembentukan negara merdeka. Hasil dari kerja BPUPKI adalah Piagam Jakarta yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. BPUPKI berperan penting dalam proses perumusan kemerdekaan Indonesia dan menjadi tonggak awal dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Sidang pertama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah pertemuan yang diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Balai Rakyat Jakarta. Sidang ini merupakan awal dari proses perumusan dasar negara Indonesia yang merdeka. Sidang pertama BPUPKI dihadiri oleh 62 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Sidang ini dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Tujuan utama sidang pertama BPUPKI adalah untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan. Beberapa isu yang dibahas antara lain adalah bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, agama, dan bahasa nasional. Hasil dari sidang pertama BPUPKI adalah penyusunan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Pancasila dan UUD 1945. Sidang ini juga menjadi tonggak awal dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia karena memberikan landasan ideologis dan politik yang kuat bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Sidang kedua BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diadakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 di Gedung Balai Rakyat Jakarta. Sidang ini merupakan kelanjutan dari sidang pertama BPUPKI dan perjuangan untuk membahas lebih lanjut rancangan dasar negara Indonesia. Sidang kedua BPUPKI dihadiri oleh 62 anggota yang sama dengan sidang pertama. Sidang ini juga dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Sidang kedua BPUPKI terhadap beberapa isu penting yang dibahas antara lain pembahasan terdapat dua pandangan utama yaitu negara kesatuan dan negara federal. Akhirnya melalui pemungutan suara diputuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara kesatuan. Pembahasan mengenai sistem pemerintahan terdapat dua pandangan utama yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. Melalui pemungutan suara diputuskan bahwa Indonesia akan menganut sistem presidensial. Pembahasan mengenai agama terdapat pandangan yang beragam, mulai dari negara beragam hingga negara sekuler. Akhirnya melalui musyawarah diputuskan bahwa Indonesia akan menganut negara beragam dengan prinsip kebebasan beragama. Pembahasan mengenai bahasa nasional diputuskan bahasa Indonesia akan menjadi bahasa nasional yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Hasil dari sidang kedua BPUPKI adalah penyusunan naskah dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menjadi dasar bagi pembentukan Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Sidang kedua BPUPKI merupakan tonggak penting dalam perumusan dasar negara Indonesia yang merdeka. BPUPKI terdiri dari 62 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang dan daerah di Indonesia. Berikut adalah beberapa anggota BPUPKI yaitu terkenal: 1. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. 2. Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. 3. Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan tokoh pergerakan nasional.
4. Muhammad Yamin, ahli hukum dan penyair, penulis teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 5. Suyopomo, ahli hukum, perumus UUD 1945. 6. Muhammad Natsir, politikus dan pemimpin Partai Masyumi. 7. Abdul Qahar, muzakir, ulama dan tokoh agama. 8. Ahmad Subarjo, diplomat dan perumus UUD 1945. 9. Sultan Syazir, politikus dan pemimpin Partai Sosial Indonesia. 10. Agus Salim, diplomat dan tokoh agama. Ini hanya beberapa contoh anggota BPU PKI yang terkenal. Ada banyak lagi anggota lainnya yang juga berperan penting dalam perumusan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah foto anggota BPU PKI.